Shalom. Oke. Nanti Sabtu ini berarti ya, tanggal 17 kita akan ke panti asuhan. Jadi kita akan kumpul di sana, acara sana jam 10, tapi kita akan datang awal-awal dulu jam 9 untuk latihan plus yang lain-lainnya. Nanti kita akan perang karena memang ada roh jahat ya. Oke, hari ini saya ingin bicara masalah ketika saya lagi baca firman Tuhan dalam Yohanes, bagaimana hidup yang berbuah. Oke, coba ya kita buka di Yohanes 15. Panas sekali ya. Oke, Yohanes 15 ayat 1. Di sini mulai 2 ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, ayat 1 sebetulnya firman gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Oke, kita bicara masalah buah atau ranting. Jadi gini, saya baca artikel bahwa yang namanya pohon anggur itu batangnya satu tapi dia mempunyai banyak cabang. Ya, banyak ranting segala macam gitu ya. Nah, jadi satu pokoknya ini itu semuanya ranting-ranting harus nempel atau harus dia nyambung lah istilahnya gitu. Nah, di sini Tuhan katakan buah. Nah, buah ketika saya baca ya saya cari buah itu apa sih yang secara fisiknya gitu loh. Buah itu adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Jadi reproduksi hasil perkawinan reproduksi ya antara putik dan serbuk sari. Nah, putik itu apa? Putik itulah bagian reproduksi betina pada bunga yang berfungsi untuk menerima serbuk sari dan menghasilkan biji serta buah. Nah, jadi putik ini seperti bagian reproduksi betina, kemudian ada lakinya istilahnya itu serbuk. Nah, itu menyatu menghasilkan pertama awal biji kemudian jadi buah. Jadi buah itu kalau secara rohani yang Tuhan ingin katakan gini, hasil dari penyatuan antara Tuhan dengan kita. Ketika itu menyatu akan ada buah. Gitu loh. Nah, maka Tuhan katakan kalau kamu tidak berada di dalam aku, ya, kalau engkau tidak ada di pokoknya, kamu nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan buah. Jadi penting bahwa supaya kita pengen bisa berbuah, kita harus nempel, kita harus menyatu, kita harus punya hubungan sama Tuhan. Nah, begini, saya nggak mau apa ya, ini kita udah pernah dengar bicara masalah ranting. Saya langsung dah apa yang Tuhan ingin katakan. Setelah itu baru ada penjelasannya. Apa sih yang kau inginkan Tuhan di dalam khotbah ini mengenai buah? Jadi gini. Pertama Tuhan ngomong begini. Buah itu adalah sebuah bukti atau hasil dari sebuah pohon.
Betul nggak? Apakah itu pohon berbuah, menghasilkan buah? Bukti dari mana? Ada buahnya kan. Kita ngelihat nih, oh ada buahnya nih. Berarti tuh pohon menghasilkan. Ya kan? Udah bertahun-tahun kalau misalnya nggak berbuah, kita ngomong, wah ini pohon nggak bener nih. Udah 5 tahun, 6 tahun nggak berbuah gitu loh. Nah kalau sampai orang yang punya rumah kesel, udahlah gue tebang aja, gue angkat, buang aja, cari yang baru. Jadi prinsipnya adalah buah itu adalah bukti dari sebuah pohon, hasil dari sebuah pohon, reproduksinya gitu loh. Nah Tuhan yang katakan gini, kalau engkau hidup di dalam aku, kalau kita menyatu dengan pokok anggur Tuhan ya, engkau akan memberikan sebuah bukti. Seperti pohon ada bukti dari buahnya, demikian engkau, kalau engkau menyatu dengan aku kata Tuhan, akan ada bukti sebuah kehidupan yang berbuah. Betul nggak? Apa faktanya kalau memang kita nyatu sama Tuhan? Apa faktanya kalau kita menjadi pelaku firman? Yang Tuhan ingin katakan gini, buktikan kalau memang engkau mengasihi Tuhan, buktikan kalau engkau sudah jadi pelaku firman dengan buah. Di mana? Sekarang saya tanya. Kalau buah yang ada di pohon itu kelihatan gak sih? Sekalipun diumpetin nih sama apa? Plastik. Kita kan tahu gak? Itu pasti ada buah. Yang namanya buah itu kelihatan gak sih? Atau disembunyiin? Enggak kan? Selalu akan kelihatan. Artinya apa? Orang pasti ngelihat. Gak mungkin buah itu bisa diumpetin. Orang lain akan melihat perbuatan kita, hidup kita seperti apa. Buah itu sesuatu yang sifatnya fakta. Nah, jadi buah itu sifatnya adalah fakta. Jadi Tuhan katakan gini. Buah adalah bukti dari sebuah pohon. Jadi kalau engkau hidup di dalam aku, maka engkau akan memberikan sebuah bukti kehidupan yang berbuah, di mana orang melihatnya, bahkan menikmati buah yang kau hasilkan. Nggak cuma ngelihat, tapi orang itu bisa, atau orang lain itu bisa nikmati buahnya. Maksudnya gini, seperti kebaikan kita, atau pertolongan kita, atau kita pemberian dari kita, atau sikap kita yang berbeda. Dari pemarah jadi lembut, jadi kasar jadi lembut, dari tukang nangis jadi pemberani, dari penakut jadi pemberani. Nah itu yang terjadi yang kemarin saya ngomong di panti asuhan. Itu mereka semua yang dulu penakut, tapi sekarang mereka jadi pemberani. Mereka nggak takut sama setan. Nah akibatnya ya setelah kita didoain, urapin, dikasih malaikat, itu ada sebuah keberanian yang muncul di dalam diri mereka, sehingga mereka ketika pokoknya di asrama mereka masing-masing, itu mereka udah nggak punya ketakutan lagi. Mereka mau kemana, mau segala macam, itu nggak ada ketakutan sama sekali. Nah itu adalah buah dari penakut jadi pemberani. Buah harus terlihat dan orang lain akan melihatnya. Ngerti? Yang Tuhan ingin katakan gini. Yang Tuhan inginkan mengenai buah ini. Kita harus bisa menghasilkan buah di mana orang lain. Awalnya adalah keluarga dulu harus nikmatin. Kalau suami ternyata sudah mengalami perubahan,
istri pasti tahu. Perubahan mungkin sikapnya berubah. Akhirnya istri mengetahui ada perubahan di suami yang tadinya galak, yang tadinya suka ngebentak-bentak, yang tadinya pelit, yang tadinya nggak peduli. Tiba-tiba berubah. Terhadap istrinya dia peduli, dia sayang sama istrinya, nggak bentak-bentak, mulai ngasih duit. Dulunya pelit, urus dianya sendiri, tapi istrinya dia nggak peduliin, tetapi sekarang berubah. Buahnya dia mulai memberi kepada istrinya, dia mau beli apa dibeliin, ditanya mau beli apa segala macam. Ada perubahan, ada buah yang terlihat. Awal di keluarga, baru ke anak. Setelah Yerusalem atau orang dalam lah keluarga, baru orang lain akan melihat ada perubahan. Ya, mungkin jadi yang namanya mertuanya, orang tuanya, atau pegawainya. Contoh ya, saya pernah dengar, jadi ada seorang bos gitu ya, begitu garang, begitu kasar, dan segala macam. Ketika dia mulai bertobat, itu satu kantor semuanya bingung. Kenapa bos gue jadi baik? Padahal dulu jahat, kasar, dan sebagainya. Nah, itulah yang Tuhan ingin katakan. Kalau engkau memang, istilah gini, kalau engkau melekat padaku, itu buah akan muncul dengan sendirinya. Dan orang-orang sekitar kita akan melihat terjadi perubahan. Itu baru namanya buah. Yang kedua, Tuhan ingin buah yang baik itu membuktikan engkau adalah muridku. Karena firman-Nya katakan seperti itu. Tunggu, tadi ayatnya di mana ya? Dalam hal ini Bapakku diperbolehkan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi orang melihat kita berubah, sehingga orang melihat dia orang Kristen yang baik. Bukan orang Kristen yang jahat. Jadi Tuhan menginginkan buah yang baik untuk bisa membuktikan engkau adalah muridku, pengikutku, menjadi saluran, ini kata Tuhan, saluran menyatakan aku adalah Tuhan yang real. Banyak orang gak tahu itu Kristus memang benar atau ada atau enggak. Pembuktiannya kita yang harus dari sikap perbuatan yang membuat orang ini pengikutnya Kristus. Berubah dan berbeda. Sehingga orang bisa melihat ada sebuah buah yang baik yang mereka nikmatin. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau hidup kita jahat, kita hidupnya dengki, suka ngegosip, menghina. Orang lain melihat, itu tukang gosip, itu orang tukang hina. Itu orang mulutnya gak bisa dijaga. Itu orang tuh pemarah. Itu orang pelit. Orang itu kasar. Apa kita memuliakan nama Tuhan? Mempermalukan nama Tuhan. Jadi buah yang Tuhan ingin, kita harus punya adalah buah yang baik. Amin. Coba Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ada Lukas 16 ayat 43 sampai 45.
Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah arah dari duri-duri. Tidak memetik buah arah. Jadi gini, kalau yang pohonnya baik, pasti buahnya baik. Betul nggak? Nggak mungkin pohonnya asam, buahnya manis. Nggak mungkin. Jadi dari buahnya ketahuan. Nah, terus firman gini, kan dari semak duri nggak mungkin metik buah arah gitu loh. Ya, terus saya sambung lagi. Kan dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya nggak mungkin lah dari semak duri ada namanya buah anggur atau buah arah, nggak mungkin gitu loh. Nah, kemudian ayat selanjutnya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendarahan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbandarahan yang jahat. Karena yang diucapkan dari mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi bagaimana keadaan hati kita, itulah yang keluar. Dan itulah buahnya kita. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Makanya begini. Jangan pernah ngelihat saya, hamba Tuhan, atau siapapun itu ketika di mimbar. Karena orang di mimbar ini bisa pakai topeng. Jangan melihat orang atau manusia tuh dengan karunia. Karena itu semuanya adalah anugerah Tuhan, orang itu dipakai oleh Tuhan. Karena ada urapan. Melihat orang itu adalah ketika dia di rumah. Tahu orang ini adalah ketika lihat aja istrinya, suaminya, anak-anaknya, atau anak buahnya. Itu mereka yang tahu siapa itu dia. Oke, coba di saya. Karena akan melihat saya bukan baru di mimbar, tapi di keseharian. Bagaimana saya yang bicara sama kamu, bagaimana saya bersikap, bagaimana keadaan anak-anak saya. Semua itu terlihat dari buahnya, dari keseharian, bukan cuma di mimbar. Dari buahnya lah. Kalau buahnya saya jelek, berarti saya yang jelek. Kalau saya di sini cuma pakai topeng, hidup saya pun akan topeng semua. Kalian akan tahu saya pakai topeng atau tidaknya. Ngerti? Jadi ngelihat orang itu bukan pada waktu di gereja. Karena semuanya bisa seperti malaikat. Karena gak kenal. Tapi ketika saya di luar, di dalam keseharian. Memang saya gak sempurna. Tetapi kalian bisa melihat apakah apa yang saya omongkan itu benar atau tidak. Apakah buah saya bagus atau tidak. Apakah saya seorang pemarah. Apakah saya adalah orang yang tidak mau membantu. Apakah saya orang yang sombong? Apakah saya orang yang suka menghina? Menjelekan? Atau merendahkan? Kalian di sini yang kenal saya mungkin udah ada yang belasan, ada yang 20 tahun lebih. Kalian kenal saya. Kalian kenal anak saya dari kecil, bahkan ada yang dari bayi, bahkan dari saya belum kawin. Kalian sudah kenal. Kalian bisa menilai saya, baik atau tidak baiknya, itu terlihat dari sikap perbuatan yang saya sehari-hari. Betul gak? Kalau memang saya jelek buahnya, kalian bisa ngomong kok. Jadi gini, dari buahnya pohon itu dikenal. Orang kenal kita masing-masing. Itu dari sikap perbuatannya dalam 5 aspek hidup kita. Ada buahnya gak? Hidup kita pertama, buahnya
utamakan Tuhan nggak? Dari buahnya lah orang itu kan tahuan. Sikap perbuatannya, apakah dia mengutamakan Tuhan? Betul nggak? Yang kedua, keluarga. Ada nggak buahnya? Suaminya baik, istrinya baik, istrinya berubah, buahnya adalah bagus. Anak-anaknya pinter, anak-anaknya tidak bermasalah. Anaknya bisa jadi kebanggaannya. Adakah anak kita menjadi kebanggaan ketika ada orang lain ngomong, anak lu gimana, bla bla semacam, tanyalah segala macam gitu. Kita malah mengumpetin anak kita. Karena takut, malu, anak gue begini. Atau kita bisa menyatakan, ya anak gue begini, begini. Kalau nggak ada buahnya, kita nggak bisa tampilin. Betul gak? Tapi ketika ada buahnya, kita bisa ngomong. Logis ya? Kemudian kesehatan. Apa buahnya kalau kita benar-benar menjaga diri kita? Makanya saya belum nyampe sih, tapi satu hari saya akan nyampe. Orang yang sudah mempercayai Tuhan yang luar biasa, confidence-nya kuat, tinggi sekali. Itu berani menyatakan. Jesse ngomong gini. Kamu pernah ngeliat saya sakit? Do you see I'm sick? Kamu pernah ngeliat saya sakit? Pernah ngeliat saya sakit? Sekarang dia umurnya 76. 75, 76. Si siapa? Andrew McPun ngomong, selama 52, sekarang mungkin udah 55 tahun. Saya tidak pernah sakit. Mereka menciptakan masa depan mereka itu sehat. Mereka tidak mencoba, bulan depan gue harus punya duit karena gue akan sakit. Mereka tidak meng-create diri mereka itu akan penyakit. Smith Wigglesworth, kemarin saya ngomong, dia hidup umur 87 tahun, sehat tanpa penyakit. Dia mati bukan karena penyakit, tapi dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya menciptakan dalam diri saya, gua tua, gua gak bakal ada penyakit. Gua gak akan punya penyakit. Gua bukan mati gara-gara penyakit. Gua mati karena dipanggil sama Tuhan. Jadi saya ngomongin seperti itu, saya meng-create diri saya sendiri. Apa buahnya sekarang dalam hidup saya? Saya tidak punya penyakit. Hasil kemarin akhir tahun saya cek darah semuanya bagus. Saya tidak punya masalah. Dan saya meng-create diri saya untuk kelanjutan tahun-tahun selanjutnya. Saya tidak akan punya yang namanya kanker lah, segala. Saya nggak punya bayangan sedikit pun. Saya tidak membayangkan, tidak mau membayangkan akan punya penyakit. Darah tinggi lah karena ada tua, kena tak inilah. Buah di dalam kesehatan. Buah dalam pekerjaan. Menghasilkan uang. Apakah saya susah? Apakah saya bermasalah dalam keuangan? Itu semua adalah buah-buah dalam 5 aspek hidup kita. Semuanya harus seimbang. Yang saya Tuhan katakan begini. Yang ketiganya, apa yang kau inginkan Tuhan di dalam khotbah ini mengenai buah? Yang ketiga Tuhan ngomong begini. Buah merupakan, ya, buah kehidupan kita adalah merupakan bukti firmanku adalah benar.
Buah merupakan bukti firmanku adalah benar. Sehingga buah menjadi pembuktian akan kebenaranku, yang merupakan sebuah janji yang bisa kita dapatkan, yang kau dapatkan. Jadi buah adalah pembuktian Tuhan firman itu benar. Tidak salah. Sehingga buah menjadi pembuktian akan kebenaranku, yang merupakan sebuah janji. Firman Tuhan adalah sebuah janji yang bisa didapatkan. Buktinya apa? Dari buah kehidupan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang melihat kuasa Tuhan, pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ingatkah dulu waktu berapa minggu yang lalu dalam sebuah urapan, ya Tuhan pakai istri saya untuk ngomong bernubuat bahwa Mahanaim, engkau aku pakai menjadi berkat untuk melepaskan banyak orang yang terikat, yang bermasalah, yang dibebaskan daripada ikatan setan. Allah memakai kita untuk hal-hal seperti ini. Sehingga yang kita bisa lihat sekarang buah pelayanan kita di panti asuhan. Yang tadi itu kalau kalian pertama kali kalau kalian ke panti itu masuk aja, itu udah auranya gelap, itu namanya horor. Benar, itu tempatnya horor. Masuk aja udah ketahuan. Gila, ini banyak kita sendiri akan ngerasain. Yang sebetulnya gini, perasaan kita akan tahu ini nggak enak di sini, nggak enak. Karena itu dari zaman Belanda. Itu bangunnya dari zaman Belanda. Dan itu nggak enak. Bukan bangunan dari Belanda, maksudnya itu panti berasal dari orang Belanda gitu loh. Tempat itu ada yang ketiganya. Tapi tempat ketiga itu dari udah berapa puluh tahun gitu ada di situ. Dan di situ memang banyak di alam rohnya ya. Itu banyak sekali none-none Belanda. Banyak. Jadi kalau kita masuknya itu udah berasa horornya. Tetapi ketika kita beresin semua, itu tempat jadi terang. Itu si Bu Mimah dulu waktu mereka ngumpul, mereka berdoa, mereka menyanyi. Itu mereka tahu, ini mereka sulit mendapatkan hadirat Tuhan. Tetapi setelah kita bereskan, dia katakan enak sekali penyembahan. Disitulah kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan itu benar. Firman katakan kita menginjak kalar jengking. Kita mengalahkan kekuatan musuh. Dan musuh dikatakan kita menginjak ada di bawah kaki kita. Itu firmannya menyatakan. Pembuktiannya harus kita buktikan. Firman adalah benar. Dan dari buahnya adalah mereka semua anak-anak menjadi pemberani. Ini saya mau kasih khotbah saya mengenai kemakmuran. Soalnya kan lagi renovasi. Wah, renovasi gede banget duitnya. Ini udah habis sekitar 70 jutaan. 70 jutaan masih begitu aja. Karena memang ngebangun itu susah, maksudnya duitnya gede gitu loh. Supaya saya pengen mereka dengerin bagaimana ketika saya kesaksian bagaimana Tuhan itu benar. Yang tadi deh, buah merupakan bukti firmanku adalah benar. Supaya mereka dengarkan bagaimana ketika saya membangun ini, membangun renovasi ini, semuanya Tuhan bisa sediakan. Secara manusiawi, gak ada duit. Tetapi karena saya mempercayai Tuhan, Tuhan bisa lakukan. Hidup harus ada buahnya. Amin. Bisakah kalian nanti saya pakai sebagai contoh?
Bisakah kalian dipakai sebagai contoh punya buah? Tuhan tidak punya namanya anak emas. Amin. Firman Tuhan tidak dibedakan satu sama lain, tidak ada perbedaan. Jadi Tuhan ingin kita punya buah, dan buah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saya hanya merindukan kalian semua tuh. 5 aspek hidup ini semuanya berbuah semua. Dan saya boleh nyatakan, saya sudah berbuah semua. Dan saya berani ngomong kayak begini. Dan kalian sudah tahu kehidupan saya seperti apa. Punyalah. Dulu saya pertama kali awal yang masalah 5 aspek hidup itu. Awalnya pertama bukan, saya cuma hanya dikasih kisi-kisinya. Dulu dengan Pak Andreas. Dia katakan gini, ada orang-orang itu rohaninya bagus, tetapi hidupnya miskin, hidupnya susah. Ada satu hidupnya bagus, keuangannya bagus, istri bagus, tetapi ininya susah. Rohaninya gak percaya sama Tuhan. Ketika saya pulang berminggu-minggu, ketika saya tak berhubungan sama Tuhan, saya ngobrol sama Tuhan, Tuhan kasih tahu seperti itu. Sehingga saya memegang atau mempunyai prinsip di dalam 5 aspek hidup ini. Semua harus ada buahnya. Maka firman katakan gini, baca sekali lagi dah. Kamu memang ayat 4-nya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pokok pada pokok anggur ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak di dalam aku. Akulah pokok anggur. Kamu tuh rantingnya. Jadi barang siapa tinggal di dalam aku dalam kau, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu gak bisa apa-apa, kata Tuhan. Yang membuat kita bisa ada buahnya, hidup kita berbuah dalam 5 aspek hidup kita, itu karena kita berada di dalam firman-Nya, menyatu, menjadi satu dengan pokok anggur. Makanya saya katakan, saya bergantung sama Tuhan. Urapan itu saya sangat butuhkan di dalam pelayanan. Ketika saya berkhotbah ini, kalau saya tanpa urapan, ya berarti saya pakai daging saya, pakai kemampuan mulut saya. Saya jamin, cuma daging kalian akan ngantuk dan kalian gak akan dapat apa-apa. Tapi karena saya mengerti bahwa urapan itulah kekuatan Tuhan yang membuat saya bisa berkhotbah. Di luar Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi, kalau kita mau berbuah, mau tidak mau kita harus melekat. Harus kita menyatu dengan Tuhan. Amin. Dan mesti bayar harga. Bayar harga. Ada hal yang harus dibuang untuk pilih Tuhan. Buang. Pilih Tuhan. Tuhan is the best. Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermulakan jika kamu berbuah banyak. Kalau buah kita banyak, orang lain akan melihat. Dan orang lain bisa menyatakan dia orang Kristen yang benar. Dia orang baik. Bukan orang jahat. Pertanyaan saya ketika saya khotbah di sini, apakah saya sudah menyatakan orang baik?
atau saya sebagai orang yang bermuka dua atau muktem. Tahu muktem? Muka tembok. Dulu waktu saya masih SMA selalu ngomong gitu, lu muktem, lu muka tembok lu. Maksudnya yang berani gitu loh. Atau malu gitu lah. Maksud saya gini, Tuhan, saya sebutin lagi. Ketika saya bertanya, Tuhan, apa yang kau inginkan dalam khotbah ini mengenai buah? Pertama, buah adalah sebuah bukti dari hasil sebuah pohon. Jadi engkau hidup di dalam aku. Kalau engkau hidup di dalam aku, maka engkau akan memberikan sebuah bukti kehidupan yang berbuah, di mana orang melihatnya, menikmati buah yang kau hasilkan, seperti kebaikanmu atau pemberianmu, pertolonganmu, sikapmu, itu menyatakan sebuah bukti bahwa engkau menghasilkan buah. Jadi Tuhan minta ada bukti buah. Itu yang pertama. Kedua, buah yang baik membuktikan bahwa engkau adalah muridku. Jadi nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang bisa menyatakan atau Tuhan Tuhan mau pakai kita jadi saluran buat nolong orang lain. Jadi harus ada pembuktian untuk menyatakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Adalah menjadi saluran menyatakan aku adalah Tuhan yang real. Tuhan yang ada. Oke, kan banyak kita gereja atau orang Kristen itu dihina. Buktikan. Yang ketiga, buah merupakan bukti firmanku adalah benar. Gak berbohong. Jadi firman Tuhan itu benar. Tapi mesti ada pembuktiannya, yaitu buah. Jadi buah itu merupakan bukti firmanku adalah benar. Sehingga buah menjadi pembuktian akan kebenaranku yang merupakan sebuah janji yang bisa engkau dapatkan. Apakah saya, ini ada 3 hal ini. Apakah saya benar dengar suara Tuhan? Kan saya klaim, Tuhan ngomong saya untuk menyatakan ini. Pengklaiman adalah sesuai dengan firman. Ketika seseorang menyatakan saya, Tuhan ngomong sama saya, semua harus ada pembuktian. Pembuktian adalah damai sejahtera. Saya lebih suka adalah menyatakan, selama ini ya kalau saya mendoakan kamu lah atau siapapun juga. Boleh dikatakan 99% saya menyatakan teguran atau nasihat. Dan saya lebih suka itu daripada menyatakan nubuatan yang menyatakan kamu satu hari akan menjadi A. Bukan berarti saya nggak terbuka sama Tuhan ngomong kayak gitu. Cuman yang Tuhan kasih saya lebih banyak seperti itu. Boleh saya katakan 99%. Karena bagi saya begini, lebih baik kita dinyatakan kesalahan kita daripada kita nggak tahu kesalahan kita. Betul kan? Kita nggak tahu di sono tuh kita lagi jalan, kita dikasih tahu tuh sebetulnya di sono ada lubang lu jangan lewat situ. Lebih baik kan? Daripada kita jalan tetap aja jalan akhirnya kan nyemplung. Lebih baik kita kalau ditegur atau dinasehati, jangan kepala batu. Amin. Jadi ketika dinasehatin, saya jadi keingetan nih. Ngomongin nggak? Panjang lagi nih. Kemarin ngomongnya 2 jam loh. Kemarin waktu Sabtu kemarin 2 jam loh. Terusin dikit. Saya keingetin begini. Dulu di tahun 2019 sebelum kita COVID.
saya ketemu, dulu kan saya pernah sekolah pencinta alam. Jadi waktu saya masih umur 16 atau 17 tahun lah. Jadi sekitar hampir 38 tahun yang lalu, 30 tahunan lebih deh. Ketemu sama teman-teman satu perguruan lah. Dulu namanya TRAM, Top Ranger and Mountain Pathfinder. Ketemunya di Bulungan, punya markas TRAM lah. Kita ke sono. Ya namanya udah pada bapak-bapak ya. Ini laki-laki semua, ada sekitar 5 atau 6. Lu gimana lu? Wah, kita ngobrol kejadianin dulu gimana kita jatuh lah, kita kelaparan lah, segala macam gitu ya. Ya sambil nanya, lu anak lu berapa? Gitu lah. Aduh, gue belum kawin nih. Kok belum kawin, udah tua gini? Ya gue belum. Ada yang udah punya anak, bahkan udah punya cucu gitu. Terus satu yang ya di bawah saya setahun atau 2 tahun, setahunan lah. Ngobrol, dia tinggalnya di BSD. Lu anak lu di mana? Biasa ya kalau begitu, kalau ketemu anak itu biasa runian kayak begitu. Anak lu ada berapa? Anak gua ada 2. Oh, lu gua ngeliat udah ada Facebook atau saya lupa deh. Gue punya anak itu 2, cewek sama cowok, gitu loh. Cewek waktu itu sekitar masih 5 atau 6 kelas 6 SD. Yang cowok itu sekitar udah mau kelas 3 lah, 3 SD gitu. 3 SMP. Yang cowok yang lebih tua. Ngobrol. Ya, emang lu sekolahnya di mana? Anak gua nggak sekolah. Maksud lu? Anak gua homeschooling. Oh, homeschooling. Sama siapa? Biasa kan homeschooling kan ada guru panggil. Siapa yang ngajarin? Bini gua. Hah? Istri lu? Iya. Baru gue denger nih. Biasa kan homeschooling kan panggil orang kan, untuk ngajar segala macam gitu ya. Terus homeschooling lu apa? Gue pakai bahasa Inggris. Gue beli Cambridge atau apalah gitu loh. Maksud lu pakai kurikulum Cambridge buat ngajar anak lu? Iya. Jadi lu pakai guru siapa aja? Istri gue sendiri. Istri lu? Gila. Istri gini, susah lu 2 anak lu. Seperti sekolah biasa, pagi sekolah gitu di rumah gitu. Saya tanya, lu kenapa kok anak lu nggak mau ke sekolah umum gitu? Enggak lah, gue pengen sama-sama anak gue nggak mau anak gue kenapa-napa lah di sekolahan lah, tadi bully segala macam. Gue pengen dekat sama anak gue. Oh gitu. Yaudah saya tanya masalah pendidikannya. Jadi emaknya ini atau istrinya itu belajar dulu bahasa Inggrisnya, pelajarannya, kemudian dia ajarin ke anak. Anak yang kedua, pokoknya 1, 2 yang gini. Setelah ini selesai dia buat anaknya lagi. Yang anak yang gede. Dia belajar dulu buat ngajarin anak. Waktu saya dengar gitu, gila. Kamu bisa bayangin? Gitu loh. Ngajar 2 anak dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia masih mending deh ya. Gitu loh. Dan dia bukan orang yang memang punya istilah kasar itu, punya latar belakang hebat dalam Inggris, enggak. Nah, waktu saya ngomong sama dia begini. Namanya si Dani. Dan memang lu pengen soalnya saya lihat itu dia sering pergi naik gunung sama anaknya. Anaknya umur 8 tahun diajak naik gunung. Gila. Dan pernah sakit di gunung. Sampai domain sama istrinya, cuman akhirnya berapa tahun nggak pergi, naik lagi. Sering naik gunung sampai sekarang. Nah, ketika saya ngobrol kayak begitu, dia ngomong begini, kenapa lo nggak ke sekolah umum? Nggak, gue nggak mau. Gue pengen ya sama, gue kan pergi kadang-kadang pergi ke anak gue, pergi kemana-mana, gue naik gunung, jadi gue sama-sama anak gue gitu loh. Cuman saya ngomong gini, tapi anak lu tuh butuh yang namanya pergaulan dengan sama. Enggak, anak gua tuh di perumahan gua itu anak gua supel, banyak dikenal anak-anak di tempat perumahan gua. Anak gua tuh gampang bergaul, betul.
Tapi anak lu kan mesti gaul sama anak-anak yang lain. Kan lu tahu sendiri. Pergaulan atau koneksi kan salah satu penyebab membuat orang itu berhasil. Sekarang anak lu cuman hanya di rumah lu bersendiri berdua. Suami istri sama anak itu. Oke, bergaul, tapi kan dia nggak punya namanya ketika berinteraksi sama anak, sama teman-temannya, ketika masalah ada gimana, ketika ada dibully mereka harus gimana, dan dia gak harus main. Kalau saran gue sih, anak lu ke sekolah umum. Udah, setelah itu saya nggak ketemu lagi sampai berapa tahun, sekitar 2-3 tahun saya ke tempat villanya. Dia ngomong, "Ini gua mau ke sono nih, lu mau nggak ikut gua?" Atau saya telepon, saya lupa deh. Di Sukabumi. Jadi dia punya pohon buah gitu loh. Waktu pohon durian, ada alpukat. Nah, saya ke sana pas lagi ada buah gitu loh. Sama Marvel, kita nginep cuma sehari karena di situ ada apa sih namanya tuh yang jembatan gantung yang terpanjang tuh. Situ gunung. Karena tujuan saya mau ke sana. Kita ketemu, saya ngomong gini. "Gimana, Dan? Anak lu gimana?" "Anak gue sekarang udah sekolah." "Sekolah di mana?" "Di BSD." "Wah, kenapa?" Gue tanya sama anak gue. Dua-duanya panggil. "Kamu mau gak sekolah?" Mau. "Tapi ada resiko nih, kamu nanti bisa dibully." "Gak apa-apa. Mau. Nah, anaknya yang SMP akhirnya masuk. Soalnya pas udah mau akan jalan tahun baru dia masuk kuliah lagi, SMA. Kemudian yang satu belum, karena belum sampai ke pergan SMP. Terus dia ngomong gini, ketika anak gua diuji, itu gurunya sampai bingung. Tapi mereka walaupun istrinya pakai Cambridge ya, dia ada tetap belajar yang namanya untuk mendapatkan paket A, paket B, paket C. Jadi di Indonesia ada kalau orang nggak sekolah tapi dia bisa dapat belajar untuk bisa dapat paket A, dia naik tuh dari SD ke SMP. Nah, B itu dari SMP ke SMA. C untuk SMA. Itu diakui sekarang. Dulu saya pernah ngelayanin orang di sini itu guru untuk paket A, paket B, C. Ternyata itu guru homo. Jadi waktu saya dibawa itu, waktu saya lagi konselingin, dia kan konseling, dia datang ke sini. "Mas sayang, kamu tahu nggak bahwa hal itu nggak benar?" Karena dia punya pengalaman. Itu benar. Waktu dia masih apanya gitu ya, masih kecil, pokoknya dia pernah pelecehan. Nah, itu nempel ke diri dia dan dia mau kerjain ke anaknya. Walaupun nggak sampai gitu, tapi itu keinginan begitu kuat. Ketika saya ngomong begitu, itu nggak benar. Itu tau nggak? Mata yang tadi normal itu jadi merah. Tangannya udah mengepol, udah mau marah, terus matanya merah. Dia ngeliat saya begini. Bener, itu sampai nahan bahasa. Itu setannya. Aduh, saya bilang kacau nih. Gua cuma sendiri lagi gitu kan. Itu berapa tahun sebelum si Unde di sini. Saya cuma ngomong gini, malaikat, ingat. Saya cuma bilang, cooling down. Terus saya ngomong sama dia, kamu tenang. Saya ngomongin kamu nggak boleh gitu, bla 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 segala macam. Akhirnya dia tenang. Ketika tenang, saya ngomongin firman lagi, dan akhirnya dia mau. Dan ketika saya tumpangin tangan, langsung, dia pengen mau nyerang saya, nggak bisa. Wah, itu susah. Itu roh homo itu susah, gay gitu ya. Tapi bisa lepas. Jadi ketika saya tangan, ini belum selesai, dia muntah. Belum selesai, masih ada lagi. Wah, dia ngamuk bagus nggak mukul, dia cuma begini. Saya tahu tuh malaikat tuh pasti ngikat dia gitu loh. Ya, pokoknya begitulah.
Sampai akhirnya selesai. Nah, masukin ini dulu guru paket A, paket B, C, itu di Kedoya. Jadi teman saya ketika anaknya mau ambil Cambridge gitu ya, semuanya ada tes, tetap ada ujian. Ujian itu dibalikin ke sananya. Jadi hasilnya nanti dibanding anaknya naik kelas atau enggak gitu loh. Kemudian kalau setiap dia mau naik A ke A gitu ya, dia belajar dulu bahasa Indonesia, matematika atau apa gitu, kemudian bawa sini. Nah, ketika sampai ke gurunya, dia ngajarkan apa ke sekolah umum itu, sampai gurunya yang ngetes itu semuanya berhasil. Maksudnya tidak ada masalah. Sampai gurunya heran. Selama ini dia bilang, saya tidak pernah mendengar atau melihat ada seorang mama ngajarin anaknya, apalagi bahasa Inggris. Biasanya adalah panggil orang lain, homeschooling. Gitu loh. Sekarang seperti Elon Musk itu pakainya cara gitu. Dan akhirnya itu bisa. Dan anaknya fasih dengan Inggris. Bahkan jadi kalau ngomong Indo pun juga agak gimana dia mesti ini. Nah, setelah di sekolah itu dia bilang anaknya senang. Anaknya suka main basket. Jadi pulang sore gitu loh. Jadi dia ngomong gitu. Jadi anak gua suka basket. Jadi dia pulang gak langsung pulang, dia main basket sama teman-teman. Wah, pokoknya dia senang katanya. Yang saya masuk gini. Ini dikatakan gini. Ketika dikasih tahu, dia mau terbuka. Jadi ketika saya memberitahukan, menasihati kalian satu sama lain, janganlah jadi orang kepala batu. Saya lebih suka adalah ketika Tuhan ngomong sama saya untuk memberitahu kepada kamu satu hal. Itu tujuannya adalah supaya kita berubah. Kalian harus bisa menghasilkan buah. Kalau nggak hidup kalian, kalau nggak ada buah, hidup kalian nggak enak. Makan buah enak gak sih sebetulnya? Enak kan? Hidup berbuah itu adalah hidup yang enak. 5 aspek hidup ini, kalian harus punya buah-buahnya. Ketika ada ditegur melalui firman Tuhan atau melalui perkataan secara pribadi, itu tujuannya apa? Supaya kita berubah. Kenapa waktu kemarin saya bilang direkam? Kadang-kadang kalian harus ngedengerin lagi. Tujuannya itu mengingatkan diri kita, gue udah level stepnya di mana. Kalau step gue sampai masih ketika gue dengar itu masih ketusuk, berarti belum selesai. Saya kan tulis nih, setiap apa yang saya harus alami. Jadi istilah gini, di dalam profil lah ya. Saya tulis tuh apa yang saya harus yang ada dalam diri saya pada saat itu, saya tulisin gitu loh. Wallpaper gitu ya. Contoh gini. Saya pernah tulis gini, leave it to God. Don't think about people. Don't think about who worry, don't get anything, prove your trust in action, just don't worry. Ketika saya ini kan saya dengar ini, saya tulis ini kan kondisi saya waktu itu. Nah, setelah kondisi saya dengan berbulan-bulan setelah saya nulis ini, ketika saya melihat seperti ini lagi, gue udah lewatin. Gue udah selesai lewatin ini. Gue udah ngelakuin. Gue udah pas. Ujian ini gue udah lewat. Contoh, walaupun masih firman tetap saya lakukan, yang saya maksud begini. Apa yang kita dengar, apa yang kita pernah ditegur, kita harus dengerin lagi. Kalau itu belum selesai, itu akan nusuk ke kita. Tetapi kalau itu sudah selesai, itu akan menjadi perkataan biasa. Nangkap gak? Perkataan biasa. Tetapi kalau perkataan itu menusuk, artinya belum selesai. Berarti perjuanganmu selama berbulan-bulan itu tidak kuat. Karena step by step ketika kita menulis satu hal, ketika kita tulis lagi itu karena keadaan kita. Tapi kemudian setelah ini selesai kita akan nulis hal yang lain. Istilah kasarnya itu sebagai rancangan atau rencana kita ke depannya.
Begitu terus menerus, itu tidak akan pernah habis. Jadi saya maksud begini, kalau kalian mendengarkan atau kalian sudah pernah ditegur segala macam, kalian harus mereview ulang. Jadilah orang bukan kepala batu, tapi orang yang mau diberikan nasihat. Supaya hidupmu menghasilkan buah. Itu yang Tuhan inginkan di kita masing-masing. Amin. Buah itu enak. Tapi harus melekat. Tadi saya awal katakan buah itu hasil reproduksi dari putik dan serbuk sari. Buah itu hasil dari hubungan kita sama Tuhan. Aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Itu baru bisa berbuah. Nggak ada buahnya berarti tidak menyatu. Seperti itu aja. Lu mau bilang apalah, gue udah baca firman Tuhan lah, gue udah ngikutin Koru diajarin lah, gue udah ngelakuin. Oke. Buahnya mana? Kalau kalian komplain, kemarin istilah kasarnya, si Oki jadi contoh saya. Oke. Kasih saya buahnya. Saya akan tampilin kamu di depan. Sebagai contoh. Berani gak? 5 buah, kamu harus buktikan. Apakah saya berlebihan? Kalau kita ingin menunjukkan bahwa saya sudah ngikutin apa yang diajarkan, kasih saya buahnya. Buktikan kamu sudah ngelakuin. Saya akan ngeliat dirimu. Pertama, kamu mengutamakan Tuhan. Kau tetap pilih Tuhan, karena nomor 1 adalah Tuhan. Saya akan ngeliat suamimu kayak gimana, istrimu kayak gimana, seperti apa hubungan kalian berdua. Masih tukang ngamuk atau enggak? Yang ketiga, kesehatanmu. Kamu sehat atau enggak? Atau mering sakit-sakitan? Yang keempat, kerjaanmu, uangmu. Tidak punya masalah. Kamu diberkati, kamu enggak ada masalah uang. Berikan saya itu semua. Nangkap gak? Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditipu. Semua akan selalu ada buahnya, ada pembuktian. Like or not, itu prinsipnya saya. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa jangan mau jadi kaya, saya kasih duit 100 juta ke pendeta. Diterima gak? Nih gue kasih 100 juta nih. Kan katanya gak mau kaya. Munafik. Dikasih duit 100 juta mau terima. Oh terima kasih Tuhan berkati ya. Loh kok tadi bilang gak mau kaya. Kok terima duitnya? Munafik. Yang saya maksud gini, kaya itu tidak salah. Uang tidak masalah. Yang masalah adalah cinta akan uang. Duit no problem. Cinta akan uang. Mengutamakan uang itu yang salah. Tapi duit tidak masalah. Duit itu membuat kita bisa bantu. Itu namanya panti asuhan. 20 juta kita ngasih. Kalau nggak ada duit gimana bisa bantu? Jadi jangan munafik. Jangan
Saya ngajarin kemakmuran dari 1 sampai 4. Itu semua yang saya bicara firman Tuhan. Tidak ada satupun itu mengajarkan bahwa kita harus lebih dari istilah cari duit dibandingin Tuhan. Enggak. Nomor 1 tetap Tuhan. Makanya nomor satu Tuhan. Kerja nama uang nomor terakhir. Terakhir nomor 5. Tapi semuanya seimbang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa kuliah anak saya. Kuliah di luar negeri lagi. Kalau saya nggak punya mental kaya, mental mau berhasil, nggak mungkin saya bisa kuliah anak di luar. Tapi orang mental miskin, udahlah cukup kuliah di sini, cukuplah apa adanya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sok, imanmu cukup, sok silakan cukup. Makanya hidupnya tidak diberkati. Loh tapi ada firman yang begitu? Betul. Tapi hidupmu hanya cukup. Hanya dipelihara. Bukan mentalmu cuman hanya dicukupkan. Saya gak mau. Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan kita mau. Makanya firman Tuhan itu harus dalam. Harus dimengerti dari semua sisi. Makanya kenapa banyak pendeta itu susah. Itu saya satu cerita ada. Si Robert atau siapa yang cerita. Wah pendeta itu hebat luar biasa. Itu cinta Tuhan. Benar-benar cinta Tuhan. Oh puji Tuhan. Suaminya akhirnya meninggal. Dia yang gantiin istrinya. Itu jemaat yang pengen kasih dia rumah atau apalah gitu. Dia gak mau. Udahlah gak apa-apa, gak perlu. Sok silakan. Pertanyaan saya gini. Ketika dia meninggal, anaknya punya rumah apa enggak? Ada warisan enggak? Firman Allah katakan loh. Bapak yang baik akan mewariskan, akan meninggalkan warisan kepada anak-anaknya dan cucunya. Firman yang ngomong bukannya saya. Mentalnya mental miskin. Menganggap bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang harus dimiliki. Sok silakan punya mental kayak gitu. Saya nggak mau seperti itu. Karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Punyalah mental sebagai orang yang diberkati. Jangan punya mental orang miskin. Kalau engkau lahir dari orang miskin, it's okay. Tapi jangan mati dalam keadaan miskin. Anakmu susah. Gak punya rumah, gak punya kerjaan, gak punya sesuatu. Karena engkau tidak punya mental seorang berhasil. Yang susah, anak. Saya mikirin kok anak-anak saya. Kemarin teman Kyle dia ketemu sama temennya temennya. Ketika dia ngobrol berapa bulan sampai dia ngomong ke kita. Aduh dia bilang. Kyle punya teman nyusahin, bapak emaknya nyusahin. Punya rumah, mau beli rumah mau nggak mau dari patungan anak-anaknya. Sudah punya, bapak emaknya punya penghasilan, tetapi dirongrong terus. Selalu kurang duit, mau nggak mau mantunya atau anaknya itu harus kasih duit. Dan dia ingat, aduh susah banget. Dia bilang, ketika dia ingat kita berdua, papi mami justru tidak menyusahkan kita. Papi mami sudah punya rumah, malah papi mami bantu kita. Itulah buah. Amin. Sehingga istilah kasar saya mati, saya masih meninggalkan warisan. Saya punya rumah. Tapi kalau orang yang mentalnya mental miskin, cukupkanlah, dan cukup aja, ya sudah cukup.
Fight. Amin. Fight. Gue harus berbuah, gue harus berhasil. 5 aspek hidup ini gue harus berhasil. Saya berani ngomong ini karena memang saya sudah nyatain. Kamu lihat buktinya, anak saya semuanya pintar. Anak saya tidak ada yang bermasalah. Mereka punya masalah tidak nyusahin saya. Semuanya berlangsung dengan baik. Yang dulu saya ajarkan masalah aliran air hidup. Itu adalah buah. Hidup harus ada buahnya. Kalau sekarang belum, it's okay. Mulailah melekat dengan pokok anggur itu. Supaya hidupmu berbuah. Amin. Nikmati hidup ini bersama Tuhan. Jangan mau hidup susah. Jangan mau hidup hanya cukup. Jangan. Oh nggak sih pergi jalan-jalan? Mau nggak sih ke Korea, ke Jepang, ke Cina, nikmatin hidup? Wah itu namanya duniawi. Ya udah terserah lu, duniawi. Saya katakan saya ingin nikmati hidup saya. Hidup cuma sekali, mau ngapain hidup susah? Saya dulu pernah susah, udah pernah. Jadi saya nggak mau balik lagi susah, nggak mau. Maka saya mempertahankan hidup saya dengan Tuhan. Hidup saya dekat sama Tuhan. Itu mempertahankan hidup saya. Semuanya 5 aspek hidup saya. Itu semuanya bagus. Jadi saya mempertahankan sampai hari ini. Bahkan saya nambahin iman saya sama Tuhan. Hidup sama Tuhan itu enak. Amin. Enak. Benar. Nggak susah. Firman katakan, minta apa saja. Kalau kau di dalam aku di dalammu. Minta apa saja, aku akan lakukan. Jadi kalau kita melekat sama Tuhan, doa kita semuanya jadi. Firman yang ngomong, bukannya saya. Dan saya sudah buktikan buah-buah di dalam hidup saya. Dan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesetiaan, itu iman. Apalagi itu? Kesabaran. Kamu lihat apakah saya sabar orangnya? Apakah saya bisa menguasai diri? Apakah saya punya kasih? Apakah saya ada yang namanya sukacita? Apakah saya tempangnya selalu asam? Marah-marah? Kesabaran? Buah-buah roh itu, apakah saya sudah tampilkan ada buahnya atau enggak? Saya enggak sempurna. Tapi paling tidak saya ada bagian yang sudah nampilkan. Yang saya ingin katakan gini, ketika saya hidup ngikutin firman Tuhan, Tuhan kerja dan menolong saya dan memberikan kehidupan yang enak, bahagia. Amin. Hiduplah untuk Tuhan. Amin. Oke, yuk demikianlah firman Tuhan biar menjadi berkat buat kita semua.